Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah taala di kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada rahimakumullah, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bersama-sama akan mengikuti program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah ta'ala. Silakan bagi Anda yang mungkin nanti ingin bertanya atau bergabung bersama kami di kesempatan kali ini dapat bertanya secara langsung di 0821 7006 087 untuk WhatsApp call atau di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini pemateri kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah ta'ala. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Bagaimana kabarnya? Ahlan bikum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Insyaallah. Puasanya bagaimana Ustaz? Ini sudah hari ke-10 Ustaz. Ya, tentu kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Dan di waktu yang sama tentunya kita memohon kepada Allah semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa dan pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, insyaallah nanti Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bertanya secara langsung melalui WhatsApp call di 0821 7006 087 atau di 0331 544 6087 seputar keimanan, doa dan zikir bersama pemateri kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah ta'ala yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, marilah kita simak bersama-sama kalimat pembuka wejangan maupun petuah dari beliau kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar, ayyuhas shaimun was shaimat, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa 10 pertama dari bulan Ramadan ini telah berlalu. Dan kita telah masuki hari ke-11 dan malam ini adalah malam ke-12. Subhanallah, tidak terasa begitu cepat waktu berlalu karena kita isi dengan kebaikan dan ketaatan, dan rasanya baru 3 hari atau 2 hari ya kita bersama Ramadan. Itulah kehidupan. Itulah hakikat dari perjalanan hidup dan waktu yang merupakan modal kehidupan kita. Sepertinya Ramadan tidak kenal kepada kita. Bukan sepertinya, bahkan itulah hakikatnya. Ramadan tidak kenal kepada kita. Dia akan berlalu sebagaimana telah Allah takdirkan. 30 hari atau 29 hari. 10 pertengahan telah kita masuki. Dan akan terasa lebih cepat lagi. Kemudian setelah itu akan masuk ke 10 terakhir. Hari-hari, malam-malam yang sangat menentukan dalam kehidupan seorang hamba. Oleh karena itu ada baiknya setelah kita melewati 10 hari pertama bulan Ramadan, kita melakukan muhasabah. Yang tujuannya, pertama, bila ada kekurangan, kurang maksimal, kurang semangat, ditingkatkan, disempurnakan. Dan bila ada kebaikan, dipertahankan. Dan juga dengan muhasabah tersebut kita semakin paham dan mengetahui bahwa kita bisa beribadah, bisa melakukan ketaatan dan ubudiyah semata-mata karunia dari Allah. Oleh karena itu hendaklah kita semakin bertambah
kesungguhan kita semakin bertambah. Ya, iradah, niat baik untuk melakukan ketaatan semakin bertambah. Jangan sampai ya kebiasaan sebagian, atau mungkin ya mudah-mudahan tidak mayoritas ya, sebagian di awal Ramadan dia semangat, kedua mulai berkurang, terus 10 berakhir 10 pertama mulai masjid semakin maju, ada kemajuan, yaitu safnya semakin maju, semakin berkurang. Nah, 10 terakhir ya tinggal satu saf. Nah, tentu hal yang demikian itu sangat menyedihkan. Sementara Ramadan, hari-hari yang kita lewati, waktu-waktu yang kita jalani, semua penuh dengan keberkahan, siang hari, di malam hari, setiap saat dan waktu. Oleh karena itu perbanyaklah berubudiyah kepada Allah, tingkatkan. Ya, mari kita agungkan bulan yang mulia ini dengan mengikuti tuntunan Rasulullah, dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau dalam berpuasa. Jangan sampai kita ingin mengagungkan Ramadan ini dengan melakukan ibadah atau ritual yang tidak ada sunnahnya di Rasulullah SAW. Yang demikian itu bukan mengagungkan, bahkan itu adalah penyimpangan, ya, adalah salah kaprah dalam mengagungkan bulan yang mulia ini. Selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sangat cepat berlalu, kita lemah, kita sangat terbatas kemampuannya, dan juga sangat minim ilmunya. Tanpa taufik pertolongan dari Allah, tentu kita tidak akan bisa melakukan ibadah tersebut. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua untuk beribadah, untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, untuk melakukan ibadah yang terbaik. Perbanyak berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya di bulan yang penuh berkah adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas nasihat singkatnya ini yang mudah-mudahan bisa menambah semangat kita semuanya Ustaz untuk tetap beristiqomah memperbanyak amal ibadah di sisa-sisa terakhir, di sisa-sisa bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan program live interaktif Keimanan, Doa dan Zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tafadhol bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan kali ini seputar keimanan, doa dan zikir, Anda dapat bertanya secara langsung melalui WhatsApp call di 0821 706087 atau di 0331 544 6087. Dan sembari menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di meja redaksi kami. Di antaranya dari Muhammad Abrar A yang izin bertanya, Ustaz, bagaimana caranya bagi mahasiswa atau penuntut ilmu umum selain ilmu agama mempelajari hukum-hukum Islam dengan baik dan benar? Terima kasih banyak, Ustaz. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana para penuntut ilmu untuk bisa belajar ilmu agama dengan baik ya? Tidak diragukan bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia, dan menuntut ilmu adalah ketaatan dan ubudiyah yang sangat agung. Dan ilmu secara umum ya, ada yang menjadi fardu ain setiap individu, dan ada yang menjadi fardu kifayah. Bila seseorang ya dia mengkonsentrasikan dirinya untuk belajar ilmu agama, maka tentunya ini kesempatan yang mulia untuk mendalami ya, setelah dia mempelajari hal-hal yang wajib bagi dirinya untuk kesempurnaan agama dan sah ibadah dan ketaatannya kepada Allah, kemudian dia mendalami, menekuni ya berbagai disiplin ilmu agama kepada ahlinya. Bagi mereka yang bukan spesialisasinya masalah ilmu agama, maka dia wajib mempelajari ilmu-ilmu yang ya merupakan fardu ain, tentang bagaimana salat yang benar, bagaimana berwudu yang benar, kalau berpuasa bagaimana puasa yang benar, dan tentunya yang merupakan kewajiban setiap individu mempelajari keimanan, tauhid. Ini wajib ya bagi setiap individu, dan belajar kepada ya ahlinya. Tidak cukup hanya dengan membaca buku saja, belajar kepada ahlinya dan selektif dalam
memilih ya guru dan buku, selektif dalam memilih ya guru dan buku. Karena ilmu adalah agama kita. Bila salah memilih guru atau salah dalam membaca buku, maka tentunya akan terjadi penyimpangan di dalam memahami ilmu. Dan ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran, ilmu yang berdasarkan hadis. Kemudian apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat Islam ini itu sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan itu yang diwarisi secara turun-temurun. Itu yang harus ya seorang thalibul ilmi bersungguh-sungguh menghabiskan waktunya untuk membaca ayat-ayat Allah, memahaminya, membaca hadis-hadis Rasul, memahaminya, mengetahui, mempelajari, membaca perkataan, pemahaman para salafus shalihin tentang suatu hukum dalam segala hal ya ilmu agama ini. Nah, kemudian tidak cukup hanya dengan kesungguhan saja, tapi memohon pertolongan kepada Allah, taufik dari Allah, berdoa, karena ilmu adalah karunia dari Allah, dan tentunya menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ilmu suatu yang mulia, dan tempat ilmu itu adalah di hati. Itulah ya tempat ilmu di hati, pemahaman di hati. Bila hati tidak bersih, maka sulit ilmu untuk masuk ke dalam hati tersebut. Maka bersihkan jiwa. Nah, kemudian carilah teman-teman yang baik, yang bersemangat, yang saling mendukung dalam menuntut ilmu. Nah, jika demikian, insya Allah seorang hari demi hari tentu akan ya bertambah keilmuannya. Dan jangan lupa, ilmu itu tidak cukup hanya ya sehari semalam atau setahun 2 tahun, tapi membutuhkan waktu yang lama ya. Kemudian ketahuilah hakikat dari keilmuan bukan banyaknya menghafal atau banyak yang dibaca, tapi adalah khasyah, ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan ya, yang membuahkan ketakwaan ya, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Taib, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Untuk penanya yang bernama Muhammad Abrar yang bertanya secara melalui website. Selanjutnya kita beralih ke telepon. Ada Bapak Al-Ghazali yang sudah bergabung dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, izin bertanya Ustaz. nah. Eh, ini apa namanya mengenai orang yang ada di dalam masjid. Halo? Iya, iya. Ya. Ada sebagian orang kalau di dalam masjid itu masih bicara begitu tentang dunia. Baik, Pak. Nanti berhenti bicara setelah mau sholat, dan ada juga yang ketawa-ketawa di dalam masjid. Pertanyaannya begini, bagaimana posisinya di hadapan Allah? Apakah itu yang dianggap baik atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Ya, begitu. Baik, Bapak. Baik. Syukran jazakumullah Dan khairan. bagaimana posisinya kalau orang seperti itu Ustaz? Nah. Baik. Baik, Bapak, cukup. Ya. Ya, cukup. Baik. Syukran jazakumullah khairan katsiran Bapak, untuk Bapak Al-Ghazali dari Sulawesi Selatan. Ini yang bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang mungkin duduk-duduk di masjid kemudian membahas masalah duniawi, ya, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, taib. Ya, terima kasih atas pertanyaan kepada Pak Ghazali, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, pertama yang harus kita ketahui bahwa masjid merupakan ya tempat yang termulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya dalam hadis, habul biqa Allah masajiduha. Tempat yang paling mulia insya Allah adalah masjid, dan yang paling ya jelek insya Allah pasar gitu ya, aswaquha. Dan masjid dibangun sebagaimana ya jelaskan Nabi SAW, innama liqamati dzikrillah, ya tasbih, tahmid, atau ya liqamati dzikri lis salati wa liqamati dzikrillah. Jadi
masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat kita melakukan ibadah, ketaatan, bermunajat, bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah tentu bagi kaum laki hal yang wajib ya, mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Nah, kemudian juga masjid di antara ibadah lah tempat ta'lim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada para sahabat ilmu agama di masjid. Termasuk dalam ibadah juga berbicara tentang strategi jihad ya, perjuangan Nabi SAW bagaimana juga ya melakukan hal itu, karena itu bagian dari ibadah. Nah, adapun dalam urusan hal-hal yang mubah ya, kalau memang itu dibutuhkan ya tidak ada masalah. Ya, seorang menyapa temannya begitu datang dia berbicara, atau mungkin lama tidak ketemu gitu, ya datang bicara banyak kondisi dia dan keluarganya, bertanya ya untuk hal yang terbatas. Ya, adapun begitu masuk di masjid, ya juga masih urusan bisnis yang dibicarakan tentang keuntungan ini, ya, omset ini, peluang ini dan seterusnya, strategi bisnis ini, itu tidak pantas. Kenapa demikian? Karena tatkala kita masuk masjid, kita berdoa kepada Allah, Allah maftahli abwaaba rahmat. Kita ingin rahmat Allah, keampunan rahmat. Begitu kita keluar, ya kita memohon Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ini kesempatan bagi kita. Nah, untuk mencari rezeki, ya silakan, tidak terlarang. Nah, apabila disuruh untuk idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Apabila disuruh pada hari Jumat untuk dzikrillah, melaksanakan salat Jumat, maka bergegaslah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Dalam urusan dunia ini, jual beli urusan dunia, tinggalkan. Nah, jika Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan transaksi jual beli, ya, untuk menghadiri sholat Jumat, datang ke masjid, ya, sebagai juga terkandung dalam isyarat bahwa untuk sementara putuskan koneksi kita dengan urusan jual beli transaksi, kita mau masuk ke masjid, iqamat dzikrillah, mengingat Allah, ingat akhirat, mempersiapkan diri agar khusyuk, mengingat akhirat. Ya, kemudian juga seseorang senantiasa dalam keadaan sholat, ya, bila dia senantiasa menunggu waktu-waktu sholat gitu. Nah, oleh karena itu, ya tentu orang yang seperti itu mencerminkan bahwa dia orang yang lalai, ya, orang yang menjadi budak dunia dan harta, ya, lalai. Ya, kapan lagi dia mengingat Allah? Jika di masjid juga masih urusan keuntungan berapa persen keuntungan omset ini, berapa yang terjual, dan ini harus menghubungi juga, ya, mungkin dalam urusan bisnisnya, ya, menanyakan bagian dan seterusnya, nggak pantas. Kendati juga kita tidak bisa mengatakan dia berdosa, karena itu kalau itu hal yang mubah, ya, yang tidak ada manfaatnya, merugi seseorang. Oleh karena itu, ini mencerminkan, ya, karakter seseorang, ya, mencerminkan kepribadian seseorang bahwa dia hanya urusan dunia, yang hammuhu, yaitu segala pikirannya dan konsentrasinya, orientasinya urusan dunia semua. Itu yang dipikirkan oleh dia. Adapun akhirat dia lalai. Nah, ini jelas sebagai pertanda di hatinya ada masalah, ada penyakit, ya, kelalaian, ya, hubbud dunia, dan lalai dari mengingat Allah, ya, tidak takut kepada Allah. Nah, tentu ini adalah cerminan orang yang tidak baik, ya, orang yang lalai. Nah, oleh karena itu, bagi yang mendapatkan seperti itu, kita nasihati, tidak pantas, ya. Bukan itu mengatakan apakah haram, selama itu mubah tidak haram, ya. Kecuali bicara tentang hal-hal yang haram atau mungkin transaksi jual beli masih juga, ya, tidak boleh di masjid berjual beli, ya. Atau mungkin masih jual di masjid juga masih juga transaksi janji dan seterusnya, tidak boleh. Ya, hentikan. Selesai dari masjid, nanti di luar baru berbicara. Nah, baik itu langsung secara offline atau online, tidak diperbolehkan, ya. Maka hendaklah kita betul-betul manfaatkan keberadaan masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, ya, sambil menunggu imam datang, kita manfaatkan untuk berzikir, berdoa, hal-hal yang kalau mungkin ada rawatib qabliyah dan ba'diyah, kita lengkapkan. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada kaum muslimin yang masih lalai, yang masih juga, ya, dunia yang lebih besar dalam pikirannya daripada mengingat akhirat. Ya, semoga Allah
berikan hidayah kepada mereka untuk jalan kebaikan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya. Untuk Bapak Al-Ghazali yang ada di Sulawesi Selatan yang bertanya terkait membahas masalah dunia di masjid. Dari Sulawesi Selatan pemirsa, kita bergeser ke Sumatera Barat, ada Ibu Yanti yang sudah menunggu di line telepon. Assalamualaikum Fatwa TV Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya tentang doa Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apakah doa ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz? Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair Bu Yanti yang ada di Sumatera Barat yang bertanya terkait dengan masalah doa. Ya. Betul. Ya, terima kasih. Doa yang memohon agar ya Allah Subhanahu wa taala membebaskan ya kita dari api neraka, juga orang tua kita dan keluarga kita. Ya, itu doa yang baik, tidak ada masalah. Ya. Berdoalah agar kita intinya agar kita diselamatkan dari api neraka. Ya. A'tik itu dibebaskan. Jadi seolah-olah kita terbelenggu, leher kita diikat, ya, terbelenggu, kemudian dibebaskan. Ya, dilepaskan rantai yang membelenggu tadi. Jadi a'tik, bebaskan, ya, ikatan tadi leher kami, ya, dari belenggu tadi. Artinya apa? Selamatkan kami, ya, selamatkan kami dari api neraka. Nah, secara spesifik, ya, redaksi seperti itu ya tidak dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ulama, ya, mengambil atau mengucapkan redaksi tersebut, ya, mengambil dari makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di setiap malam walillahi utaqa'un minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Jadi Allah memiliki hamba-hamba yang utaqa, yang dibebaskan dari apa? Dari siksa, dari api neraka. Dan itu setiap malam. Maka kita memohon kepada Allah semoga kita yang termasuk yang dibebaskan. Maka doa redaksi yang lebih pas adalah Allahumma a'tiq riqabana wa riqabaina wa ummahatina. Ya Allah, selamatkan kami, bebaskan kami, orang tua kami dari api neraka. Jadi tidak ada masalah, silakan berdoa dengan doa tersebut, tapi tidak boleh menisbatkan pada Nabi karena tidak dinukil redaksi seperti itu. Ya. Tidak dinukil redaksi seperti itu. Kalau doa itu maknanya baik, nggak ada masalah. Tapi nggak boleh menukilkan redaksi, mengatakan ini redaksi Nabi sementara tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu. Jadi tidak ada masalah, silakan berdoa. Dan doa-doa Nabi yang lain, ya Allahumma ya inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, ya, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba min qawlin wa amal, ya Allahumma qina adzabak yauma tab'atsu ibadak, begitu. Nah, seperti itu. Jadi berdoa, ya Allah, selamatkan kami, ya, dari azabmu, ya, pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Doa di penghujung salat, mohon, ya, kami adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masad dajjal. Bahkan doa kita semua, kalau kita ingin, ya, simpulkan substansi utamanya dengan berbagai kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah, kita mohon kepada Allah, tidak keluar dari dua hal. Kita selamat masuk surga dan, ya, atau kita sukses masuk surga dan selamatkan dari api neraka. Makanya tatkala seorang, ya, ditanya Rasulullah SAW, apa yang kamu ucapkan dan doamu? Ya, as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Ya. Inilah uhsinu dandanataka wa dandana Mu'adz. Aku tidak mampu mengucapkan seperti yang kau ucapkan dan saudara atau sahabatmu, ya Rasulullah, atau Mu'adz dan yang lainnya. Nah, jadi hanya berdoa, permohonan dua. Selamatkan, ya Allah. Ya, berikan kesuksesan kepadaku masuk surga dan selamatkan dari api neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haulaha nudandin. Nah,
kita juga berdoa di sekitar itu juga. Itu semua permintaan kita tidak keluar dari dua hal itu. Ya, oleh karena itu nggak ada masalah, silakan doa. Tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Kenapa? Karena tidak dinukil di Nabi redaksi yang seperti itu. Nah, yang ada hadis tentang keutamaan Ramadan di setiap malam, walillahi utaqaun minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Setiap malam Allah membebaskan dari siksa api neraka ya hamba-hambanya, ya, dan itu setiap malam. Nah, semoga kita menjadi bagian dari mereka. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawaban dari Ibu Yanti dari Sumatera Barat ya. Ini bertanya terkait dengan doa terkait dibebaskan dari api neraka. Selanjutnya kita bergeser ke Manado. Ada Bapak Alamsyah yang sudah menunggu melalui telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Mau tanya ini tentang perihal masalah sholat. Ya. Bapak, maaf, suara televisinya bisa dikecilkan dulu, Pak. Yang dikerjakan dalam keadaan junub. Ya. Dan itu dikarenakan lupa. Kalau sedang junub. Nanti ingat setelah selesai mengerjakan sholat wajib. Yang saya ingin tanyakan, apakah sholat yang saya kerjakan, yang sholat wajib itu sah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alamsyah yang ada di Manado yang bertanya terkait dengan bagaimana jika seseorang dalam keadaan junub dan memang lupa dan baru ingat setelah sholat dikerjakan, apakah wajib mengulang sholatnya sah atau bagaimana? Ya. Terima kasih kepada Pak Alamsyah ya di Manado. Barakallahu fiik. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa syarat sahnya sholat itulah suci ya, hadas kecil atau hadas besar. Maka seorang yang dalam keadaan najis atau berhadas besar dan kecilnya, maka dia berwudu. Kalau hadas besar yaitu dalam keadaan junub, dia harus mandi. Istilah kita mandi wajib yaitu mandi junub. Nah, bila seorang sholat dalam kondisi tidak suci, maka secara hukum tidak sah sholatnya. Bagaimana kalau keadaan lupa? Kemudian dia ingat, ya dalam kondisi seperti itu, begitu dia ingat, maka dia mengulang sholatnya. Dia mandi, bersuci dulu atau mandi, ya. Kemudian setelah itu dia mengulang sholat. Karena sholat yang dia lakukan tatkala dalam kondisi tidak suci itu, atau dalam kondisi junub, itu sholatnya tidak sah. Karena tidak terpenuhi syaratnya, syarat sah sholat tadi. Nah, maka begitu dia ingat, dia seandainya waktu telah berlalu, maka dia mengqadha. Seandainya waktu masih ada, begitu sholat, ternyata saya belum mandi. Atau mungkin tadi belum wudu, lupa. Maka dia kembali berwudu, dia ulangi sholatnya. Nah, begitu dia pergi mandi junub, kemudian dia ulang sholatnya. Jika telah berlalu waktunya, maka dia mengqadhanya. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran atas jawaban dari penanya Bapak Alamsyah yang ada di Manado. Ini bertanya terkait dengan junub ketika sholat dan memang benar-benar lupa. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang mengikuti program live interaktif Keimanan Doa dan Zikir bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tafadhol bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan kali ini dapat bertanya melalui telepon di 0821 706087 untuk WhatsApp call, atau di 0331 544 6087. Selanjutnya kita bergeser ke penanya dari website Ustaz sembari menunggu penelpon yang bergeser langsung. Ini ada dari Afasnek yang bertanya terkait dengan zikir setelah sholat tarawih dan pengertiannya, dan bagaimana cara agar anak sabar menghadapi lingkungan sekitar yang tidak mau sholat di masjid, Ustaz. Ya, terima kasih kepada siapa namanya? Afasnek. Afasnek, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Baik, bagaimana ya tentang zikir setelah sholat tarawih? Pertama, yang ada zikir secara khusus ya selesai sholat itu adalah sholat fardu. Begitu juga ucapan setelah
solat witir. Ya. Solat fardu ya telah kita mengetahui insyaallah semuanya. Ya, setelah solat fardu Rasul mengucapkan ya istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian tahlil Allah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa la kulli syai'. Nah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Kemudian setelah itu dia mengucapkan ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, masing-masing 33 kali. Kemudian lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu yang dinukil dari Nabi SAW dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, itu yang harus kita jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Apakah bila ditinggalkan sah solatnya? Memang tidak ada kaitan antara sah solat dengan baca zikir tadi, karena telah di luar solat. Tapi tentu kita tidak sempurna atau secara mengikuti sunnah Nabi tentu tidak sempurna, karena Nabi selesai solat beliau berzikir dulu. Adapun salat tarawih, ya tidak ada zikir secara khusus, tidak ada, dan juga tidak ada bacaan-bacaan ya setelah 2 rakaat tarawih pertama, kemudian setelah itu ya rakaat kedua seterusnya sampai ya selesai. Jadi di antara 2 rakaat tersebut ada bacaan-bacaan khusus, salawatkah atau mungkin pujian untuk mohon keridhaan kepada Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, atau ya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Tidak ada doa secara khusus ya dalam pelaksanaan sholat tarawih, ya tidak ada. Maka jangan sampai kita ingin melakukan ibadah tapi ternyata hanya sebuah tradisi kebiasaan kita. Contohlah Rasulullah SAW, ya tidak ada. Kecuali setelah ya sholat witir itu ada ya tasbih subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Itu ada seperti itu. Nah, subhanal malikil quddus ada. Nah, itu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat tarawih tidak ada. Bila seorang salat tarawih ingin berdoa untuk dia, silakan, tidak ada masalah. Tapi bukan soal yang dirutinkan. Setelah itu imam berdoa dulu, kemudian setelah itu makmumnya mengaminkan, gitu ya. Atau mungkin di antara 2 salat tadi, ya setelah rakaat pertama, 2 rakaat pertama dengan pengeras suara, ya nggak berteriak dengan suara salawat, atau mungkin kemudian diikuti oleh jamaah, ya setelah itu ditambah lagi as-salatul jami'ah, seperti itu. Nggak ada tuntunan salat tarawih seperti itu. Saya tidak tahu dari mana sumbernya, wallahu alam, tapi tidak ada tuntunan salat tarawih. Lihat bagaimana waktu Umar, zaman Umar, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya tidak ada bacaan-bacaan seperti itu. Maka oleh karena itu ya tidak cukup kita dalam beribadah memiliki semangat ibadah hanya bermodalkan semangat, atau hanya bermodalkan udah warisan turun-temurun tradisi seperti itu, tidak. Tapi betul memastikan dalam ibadah tadi bahwa itu ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini harus diperhatikan, ini penting sekali. Disitulah kualitas ibadah kita, disitulah nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nah, itulah hamba yang bahagia di bulan Ramadan ini. Itu di antara fikih ibadah yang harus kita pahami. Ya, harus 2 hal diperhatikan. Nah, maka di Ramadan kita melihat ya berbagai, ada sebagian sholatnya ya begitu cepat sholatnya. Kemudian ada juga ya nggak ada tuma'nina dan khusyuknya, seperti itu. Nah, ini jelas semua adalah bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semua dibimbing oleh Allah untuk ya melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana menghadapi lingkungan sekitar tidak mau sholat di masjid? Ya, tugas kita memberikan nasihat. Ya, ingatkan dia bahwa lelaki itu ya berbeda dengan wanita. Ya, dia di masjid. Ya, di masjid sholatnya. Itu di antara perbedaan dalam sholat berjamaah di masjid. Maka jangan menyerupai kaum wanita. Ya, lebih suka sholat di rumah sendirian, atau ya jangan. Wanita tidak wajib sholat ke masjid. Lelaki wajib. Ya, wajib. Itu perkataan yang kuat dan dalil yang sharih yang nyata. Wajib. Ya, dalilnya banyak. Nah, oleh karena itu
wajib mendatangi masjid. Apabila mendengar seruan azan, persiapkan diri untuk hadir masjid. Ya, ini pertanda orang-orang yang beriman, yang benar imannya. Adapun pertanda orang-orang munafikin yang melalaikan solat dan juga tidak hadir ke masjid. Ya, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengenal orang-orang munafikin itu bahwa mereka itu tidak hadir ke masjid untuk berjamaah. Kalaupun solat mereka malas. Ya, idza qamu ila salati qamu kusala. Kalaupun solat yura'unan nas riya. Itu petanda munafikin. Nah, kita harus bebaskan diri kita dari sifat-sifat munafik tadi. Di antaranya bergegas, bersemangat untuk menghadiri solat berjamaah. Itu sampaikan seperti itu. Setelah kita sampaikan, ya diterima, alhamdulillah. Ya, semua karunia dari Allah, dan tidak diterima, ya Allah telah takdirkan dia yang mendengar belum bisa mendapatkan hidayah. Itu tugas kita. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Hafiz Snack tadi yang bertanya terkait dengan doa setelah sholat tarawih dan bagaimana cara menasihati teman-teman atau masyarakat sekitar yang enggan sholat di masjid. Alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung di kesempatan kali ini. Ada Ibu As dari Purwakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barak. Ustaz izin bertanya mengenai doa yang harus diperbanyak di bulan Ramadan ini adalah salah satunya di Allahumma a'tik riqabana minan nar. Nah, apakah saya boleh menambahkan Allahumma a'tik riqabana Allahumma a'tik riqabana wa abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina minan nar. Yeah. Dan kedua, untuk sholat istikharah isyaratnya berapa kali ya Ustadz sampai ada petunjuk? Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallahu khair Ibu As yang ada di Purwakarta. Ini bertanya terkait doa Allahumma a'tik riqabana Ustaz ya. Dan masalah sholat istikharah ini Ustaz dilakukan berapa kali hingga mendapat petunjuk Ustaz? Ya. Terima kasih kepada Ibu As ya, di Purwakarta ya. Dan semua para pemirsa dan juga para pendengar mana saja berada. Ya, tadi telah dijawab, telah disampaikan. Masalah pertanyaan Ibu Yanti juga tentang masalah redaksi yang sama. Sepertinya ini udah lagi viral kayaknya ini. Ya, redaksi seperti itu. Tadi telah disampaikan secara spesifik, redaksi itu tidak dinukil dari Nabi SAW. Ya, tidak dinukil. Di dalam bulan Ramadan tidak ada doa secara khusus. Menganjurkan, mengutamakan. Yang ada, tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bila saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Maka Nabi SAW menjelaskan pada Aisyah, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Itu secara spesifik di malam Lailatul Qadar. Adapun sepanjang malam, sepanjang waktu atau di hari-hari Ramadan, di siang dan malam harinya, kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, karena Ramadan bulan syahrud du'a, bulan untuk berdoa. Maka di antara ayat yang terdapat dalam penjelasan tentang puasa Ramadan, itu ada ayat yang menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an. Al-ayah. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan, mengijabahi, memperkenankan doa hamba-hamba atau orang yang berdoa kepadaku. Maka kita banyak berdoa. Doa surga kebaikan. Tentu yang paling utama doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam redaksinya, mohon keampunan kepada Allah. Perbanyak mohon keampunan di waktu sahur, dalam setiap kesempatan, karena Ramadan bulan istighfar, keampunan, kan begitu. Nah,
maka perbanyak memohon keselamatan, karena Allah di bulan ini banyak atau menyelamatkan hamba-hambanya dari siksa neraka. Sebagaimana dalam hadis, walillahi utaqa'un minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah memiliki utaqa, itu hamba-hamba yang dibebaskan, dimerdekakan, dibebaskan dari apa? Dari azab, dari api neraka. Arti mereka diselamatkan oleh Allah, dan itu setiap malam. Maka tidak ada masalah. Berdasarkan hadis itu kita berdoa dengan redaksi yang lebih cocok. A'tiq, itu bebaskan kami, Allah selamatkan, ya, dari belenggu api neraka. Tidak ada masalah, diperbolehkan. Tadi diperbolehkan memohon kepada keluarga kita, anak kita, ya, cicik-cicik kita dan semuanya, kaum muslimin, silakan, tidak ada masalah. Tapi dengan catatan tadi disampaikan, karena itu bukanlah redaksi dari doa Nabi, maka tidak boleh kita katakan, oh ini lebih utama begini. Ya, tapi boleh, silakan, ya, memohon keampunan. Jika Allah memang memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan, diselamatkan dari api neraka, ya mudah-mudahan kita menjadi bagian dari mereka, ya berdoa kepada Allah. Tidak ada masalah. Nah, jadi tidak ada masalah selama itu doa yang baik. Nah, kemudian apakah sholat istikharah itu ya berapa kali ya? Jika seandainya sholat satu kali, itu telah tampak dan nyata, yaitu ya pilihan, udah ada ya kecenderungan terhadap sesuatu. Pertama mungkin sebelum sholat masih ragu-ragu, ini 50-50, tapi begitu sholat mendapatkan ilham, petunjuk, ya cukup. Seandainya ya masih juga memiliki keraguan, ya memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa, tidak ada masalah, ya, sekali atau dua kali. Nah, tapi biasanya seorang yang bila dalam pilihan tadi, ya pasti ya juga di sana pasti ada sedikit ya tentunya kecenderungan, maka untuk memperkuat hal itu maka ditambah dengan istikharah, maka semakin mantap. Tapi bila betul ragu, pertama juga masih ragu, mohon lagi petunjuk pada Allah, tidak ada masalah. Karena istikharah itu isinya doa. Istikharah itu memohon yang terbaik, kan begitu istikharah. Nah, ya semoga kita dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan yang terbaik dalam segala urusan hidup kita dan juga akhirat kita. Allahumma amin. Taib, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Ibu As yang ada di Purwakarta. Selanjutnya kita bergeser ke Singkawang, ada Bapak Rizal yang sudah menunggu di line telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Fatwa TV, Bapak Rizal. Assalamualaikum, Fatwa TV, Bapak Rizal. Baik, kodarullah terputus Ustaz. Sembari menunggu penelpon yang bergabung, mungkin kita bacakan dari website Ustaz ya. Ada pertanyaan yang masuk dari Umi Anis Syafika. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana ya agar tidak takut tentang masa depan, termasuk soal jodoh ataupun karir? Karena terkadang sempat berpikir, karena tidak dosa kalau tidak menikah, bagaimana kalau tidak usah menikah aja? Karena anak selalu merasa belum siap terus kalau untuk menikah. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, terima kasih. Dari siapa nih? Umi Anis Syafika. Yang pertama, ya kita berdoa untuk diri kita, kemudian untuk kaum muslimin, dan juga Ibu ya Umi Anis yang berdoa, yang bertanya, ya semoga Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, Allahumma amin. Pertama, berbicara tentang masa depan, itu berbicara tentang masalah yang gaib. Ya, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tidaklah pantas seorang mukmin menghabiskan waktunya untuk memikirkan masa yang akan datang, sementara dia melalaikan apa yang sedang dia hadapi, yang dia mampu berbuat, beraktivitas, ya, dan memanfaatkannya. Maka hendaklah kita betul-betul mengkonsentrasikan diri, memaksimalkan ibadah dan kebaikan, melakukan kebaikan di waktu di mana kita berada sekarang ini. Ada kesempatan, itu yang dilakukan. Tapi tidak ada masalah kita bercita-cita, ya, memanage dan juga ya mengatur hidup kita
memiliki program, ya, program masa pendek, menengah dan lebih panjang, ya, dengan segala indikator, ya, itu hal yang bagus terprogram karena ada tujuan, orientasi yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai, punya orientasi yang jelas, nggak ada masalah, ya. Itu bagian dari ikhtiar kita. Tapi yang terpenting apa yang sedang kita jalani di waktu kita, keberadaan kita sekarang ini, itu yang harus dimaksimalkan. Karena ulama mengatakan al-insan ibnu waqtihi. Manusia itu adalah, ya, seorang, ya, anak waktunya. Apa maksudnya? Ya, adalah seseorang yang hidup pada waktunya. Itulah sesungguhnya. Masa yang telah berlalu, ya, itu telah berlalu. Bisa menjadi suatu kebaikan atau waliyazubillah hal yang negatif. Masa yang akan datang belum diketahui. Akan tetapi masa yang sedang kita jalani itulah sesungguhnya kesempatan untuk kita berbuat kebaikan. Masa yang akan datang kita banyak berdoa kepada Allah untuk yang terbaik. Dan tidak perlu bimbang dan ragu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan masa depan kita. Makanya kita berusaha dari sekarang. Ya. Tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Ya. Usaha yang sedang kita jalani sekarang itu yang harus kita maksimalkan, berusaha. Nah, dan ketahuilah, seorang yang pada waktu yang dia memiliki kesempatan untuk berbuat, dia gunakan untuk yang terbaik, maka Allah akan membimbingnya di masa-masa yang akan datang. Maka kita harus, ya, memantapkan iman kepada takdir dalam diri kita. Harus dimantapkan. Berserah setelah kita berbuat, setelah kita berusaha, berdoa, berserah diri kepada Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik. Tapi ingat, beriman kepada takdir tidak cukup dengan berpangku tangan. Harus berusaha. Jadi, kalau kita, ya, mengetahui, ya, secara kebiasaan bahwa seorang sekian tahun dia menyelesaikan suatu program ini, setelah itu dia akan melanjutkan, tidak ada masalah dia merancang hal itu, memiliki, ya, orientasi dan tujuan yang jelas. Ya, bukan dia mengetahui yang gaib, tidak, tapi masa yang akan datang itu juga erat kaitan dengan masa yang sekarang kita jalani. Bila sekarang kita bersungguh-sungguh, maka masa yang akan datang akan cemerlang dan baik. Tapi kalau bermalasan dari sekarang, ya, masa yang akan datang lebih suram lagi. Seperti itu. Nah, disinilah kaitan dengan sebab akibat. Kita berusaha. Masalah, ya, takut khawatir mungkin dapat jodoh dan seterusnya, ya, itu sesungguhnya, ya, bisikan syaitan yang membuat seorang terus ragu. Tapi mohonlah kepada Allah. Hidup ini, ya, tidak sempurna bila tidak ada tempat kita berbagi. Hidup ini tidak terasa indah bila tidak ada tempat kita, ya, orang yang mendampingi hidup ini. Kesendirian itu sangat, ya, berbahaya. Ya, syaitan itu suka dengan hal yang seperti itu. Seorang yang memiliki, yang membisikkan kepada seorang berbagai pikiran-pikiran yang negatif dalam hidupnya. Tidak tempat dia curhat, tidak tempat dia berbagi. Tidak ada bisa dimengungkapkan rasa sayang, kasih sayangnya, ya, kecintaannya. Karena sendirian. Oleh karena itu sangat berbahaya. Maka permasalahan jodoh memang telah ditentukan oleh Allah. Tapi kita berusaha. Sama halnya. Ilmu telah ditentukan Allah, tapi kita berusaha. Keturunan begitu juga, tapi harus menikah. Seperti itu. Ya, rezeki juga telah ditentukan. Tapi kita harus berusaha. Ya, seorang yang mungkin ingin kaya atau mendapatkan harta, dia harus berusaha. Tapi kalau ingin dapat harta tapi tidur-tiduran, nggak mau berusaha, nggak mau bisnis yang benar, ya, tidak akan berubah nasibnya. Jadi harus dipahami takdir memang telah ditentukan Allah, tapi ada hubungan, ya, sebab akibat tadi. Itulah hukum takdir yang menyertai segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini. Maka terus optimis. Seorang mukmin itu harus optimis, tidak pesimis. Jauhkan, ya, pesimisme dalam hidup. Optimis, ya, bahwa bila seorang mendekatkan kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Bila bersungguh-sungguh,
maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban dari pertanyaan Umi Anis Syafika. Selanjutnya kita bergeser ke penanya berikutnya. Dari line telepon ada Bapak Daniel di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, silakan Pak, satu pertanyaannya. Tentang sholat tarawih tadi, Ustaz. Kalau seandainya di rumah kita itu ini kan dekat masjidnya, kalau kita sholat tarawihnya tidak ada tumaninanya atau tidak sesuai dengan sunnah, apakah kita lebih baik sholat di rumah aja, Ustaz? Syukur, Ustaz. Nah, Hanya itu aja. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Daniel di Sumsel ya, Sumatera Selatan. Barakallahu fiik. Salat tarawih. Ya. Dekat rumah kita ada masjid. Tapi salatnya tidak ada tumaninanya. Ya mungkin termasuk madhab yang super ekspres itu mungkin ya. Itu mazhabnya. Jadi ingin mencari pemecah rekor mungkin yang tercepat. Ya subhanallah. Ini saudara-saudara kita yang melakukan sholat seperti itu orang-orang yang tertipu. Ya karena kejahilan tadi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ruh dari sholat itu adalah kekhusyukan. Kekhusyukan akan terlaksana dengan ada tumakninanya. Ya, bacaan yang tenang, yang bisa dipahami, ada tumakninanya, ada i'tidalnya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, kan begitu. Itulah ruh dari sholat tadi, kekhusyukan tadi. Baik sholat wajib dan sholat sunnah sama, nggak ada bedanya. Jangan dipahami, sholat tarawih, maksudnya tarawih itu bergegas gitu. Bukan begitu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Mentang-mentang sholat sunnah, nggak wajib, kemudian ya sholat kilat begitu. Gak ada, harus tumakninanya. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ada dua. Kita ini juga dilematis ya. Kita yang disunnahkan sholat berjamaah di masjid tarawih itu sunnahnya. Tapi ternyata saat tarawih di masjid ini ada tumakninanya, ya. Maka mana yang lebih baik? Sholat di rumah, ya dalam hal ini bila kita melihat karena ruh dari sholat itulah kekhusyukan tadi, ya. Maka dalam kondisi seperti itu, jika seorang mungkin tidak ada di sekitarnya, jauh masjid mungkin ya berkilo-kilo dia harus pergi dulu, itu cukup ya hal yang mungkin ya merepotkan banget gitu ya. Maka dia sholat di rumah, sedang mungkin sama keluarganya, ya sholat jamaah, tenang, pelan gitu ya, merenungi. Itu dalam kondisi saat ini tidak mendapatkan ada masjid yang lain sebagai pilihan. Nah, ya semoga Allah memberikan ya petunjuk kepada kaum muslimin. Ya, kita kasihan kepada mereka. Bertahun-tahun Ramadan nggak ada perubahan dalam cara ibadah, tata cara ibadah. Hanya sebuah tradisi, kebiasaan. Kasihan kita. Ya, seharusnya kita harus dunia zaman sekarang ini semakin canggih. Informasi, data dan dalil dan bisa kita terima, ya dapatkan bagaimana sholat tarawih yang benar, ya. Tapi ya, karena itulah mungkin ya yang telah didoktrinkan atau yang mungkin yang telah diwariskan satu temurun, maka tidak ada perubahan. Nah, kalau begitu sangat ya disayangkan nilai sholatnya. Wallahu a'lam. Apalagi yang sholat sampai kayaknya 20 rakaat itu hanya 7 menit, itu gimana itu sholatnya itu? Gak tahu itu gimana itu sholatnya itu. Gak sholat itu main-main aja itu, gak sholat itu. Nah, nasallallahu assalamu alaihi. Demikian Allahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran atas jawaban dari Bapak Daniel yang ada di Sumatera Selatan yang sekaligus menjadi pertanyaan terakhir kita di kesempatan kali ini, Ustaz. Masya Allah. Ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kesempatan, waktu dan ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan diberi balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fikum barakallah. Baik pendengar dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Tetap ikuti program live interaktif Fatwa TV selama bulan Ramadan, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat sebagaimana terpampang di layar kaca Anda saat ini. Selain itu kami mengajak Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui dakwah yang mulia ini dengan menyisihkan sebagian hartanya dengan mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar Anda saat ini. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tetap ikuti
media-media sosial yang telah terverifikasi, atau juga Anda dapat mengunjungi www.dewanfatwa.com atau www.fatwatv.id. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena terbatasnya waktu. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami.